Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat desa, sahabat Bunda Winda. Selamat berjumpa kembali dengan program Bunda Winda. Malam ini bersama saya, Ishak, dan sahabat saya. Mana ini? Saya Tohirin, Pak. Tadi Gitu dong, jangan ada masalah malu-malu. teknis, nggak bisa unmute tadi saya. Iya, jangan malu-malu dong. Baik, ini proteksi dari panitia, Pak, supaya kita tidak ada gangguan kelihatannya Pak Ishak ya. Sampai hostnya juga terkena blokir tadi, tapi nggak apa-apa Pak, ini natural saja. Ya, silakan Pak Tohirin. Pak Tohirin. Halo Pak Ishak, gimana Pak Ishak? Oke, begini. Pak Tohirin, kita berjumpa kembali bersama di dalam program bersama program Bunda Winda. Ya. Dan tentu para teman-teman kerabat desa dan sahabat program Bunda Winda atau sahabat Bunda Winda ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan program ini. Bisa dibantu dijelaskan dulu Pak Tohirin, silakan. Baik, kerabat desa, sahabat Bunda Winda, senang sekali Pak Ishak malam ini ada 44 orang bergabung di Zoom meeting ini, dan kita memang sudah komitmen untuk yang kedua kita live ya, live. Dan program Bunda Winda adalah sebuah program merupakan hasil kerjasama antara DPP API, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, dengan TV Desa. Nah, Bunda Winda ini hadir karena kami 5.500 Widya Iswara seluruh Indonesia ingin mendedikasikan ilmu yang kami miliki untuk kemajuan desa nih Pak Ishak. Demikian nih Pak Ishak, Bunda Winda nih berkarya untuk desa, Widya Iswara, cinta desa. Luar biasa, udah hafal di luar kepala nih ya. Betul Pak Ishak, kan kita berdua nih membidani dengan teman-teman di kepanitiaan Bunda Winda nih Pak Ishak. Iya. Pak Tohirin, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Pada seri siapa itu Pak Ishak? Temanya apa nih Pak Ishak nih? Wah, ini tentang pajak, tentang pajak atas dana desa. Wah, seru nih kayaknya nih Pak Ishak. Wah, ini jelas ini. Jadi Pak Tohirin, banyak kebingungan di teman-teman di perangkat desa, karena kan desa itu instansi pemerintah. Betul. Nah, jadi mereka menemukan banyak hal terkait dengan kebingungan dalam menentukan jenis pajak, objek pajak, kemudian wajib pajak, menghitung objeknya, kemudian mengidentifikasi barang yang kena pajak, sampai dengan mencatat dan melaporkan. Nah, ini menarik malam ini. Betul. Kita akan kedatangan teman kita, sahabat kita, dan beliau adalah tentu sangat dikenal oleh Pak Tohirin nih. Silakan Pak Tohirin, siapa di kenangan? Baik, jadi kami undang spesial ahli pajak dari Kementerian Keuangan ya. Beliau memang bergelut di pajak, mendalami pajak, dan kita akan mendapatkan ilmu dari seorang ahli pajak. Namanya adalah Pak Wayan Sukada. Ya, sesuai namanya ini kayaknya berasal, bisa ditebak ya Pak Ishak, dari mana ya? Tahu saya, dari Bali G. Bali G, G-nya dibuang Pak. Ini Bali doang Pak ya, pakai G nih Pak Ishak ya. Jadi memang kita harus perkenalkan pajak kepada teman-teman di desa ya, karena ternyata APBN yang kita peroleh, penghasilan terbesarnya, pendapatan terbesar dari pajak Pak Ishak dan kawan-kawan ya. 68 triliun dana desa yang mengalir ke desa itu sumber terbesarnya dari pajak nih Pak Ishak. Benar sekali. Jadi melalui APBN, disalurkan melalui APBD untuk dipakai sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai instansi pemerintah terdepan. Gitu ya? Betul Pak Ishak. Tanpa berlama-lama Pak, kayaknya kita undang nih narasumber kita nih Pak Ishak. Mari silakan. Halo Pak Wayan. Halo Pak Tohirin, Pak Ishak, luar biasa. Akhirnya nih Pak Wayan yang kita tunggu-tunggu saatnya datang nih Pak Wayan ya.
akhirnya kita bisa Siap. live ya. Iya. Betul. Siap. Pak Wayan istimewa nih Pak, menjadi orang kedua nih setelah ketua nih ya. Jadi setelah kemarin kita bicara mengenai komunikasi dengan Bayi Pak Ishak ya. Yes. Bayi ini langsung bicara tema yang cukup sensitif nih Pak. Tentang pajak nih, sesuatu yang memang menjadi motor penggerak APBN kita ya Pak Wayan ya. Betul Pak Tohirin. Ya, luar biasa. Ya. Kayaknya perlu diperkenalkan dulu nih Pak Ishak nih, narasumber kita nih Pak Ishak. Saya nggak berani ngenalinnya, langsung aja beliau kita. Nggak berani, takut ini menjemputnya terlalu jauh di Bali, dari Bali. Ini jemput Bali. Sebuah kota Pak, katanya Bali itu banyak libur katanya Pak Ishak. Saya udah nggak enak hati nih bicara pajak gini kok. Aduh, ada sesuatu dalam yang mengganjal di hati saya. Betul, kayaknya kalau harapannya Pak setelah acara ini jadi plong ya. Baik Pak Wayan, diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kerabat desa, sahabat Bunda Winda. Monggo Pak Wayan. Baik Pak Tohirin, Pak Isa, kawan-kawan kerabat desa, sahabat Bunda Winda yang saya hormati. Saya merasa sangat terhormat ya malam hari ini bisa ketemu sama bapak-bapak yang dari desa sebagai kerabat desa gitu ya, sahabat Bunda Winda. Nah, kali ini saya ditugasin. Nah, ini lebih pasnya ditugasin oleh Pak Ketua nih, Pak Tohirin sama Pak Isa gitu. Untuk berbagi cerita-cerita kita ya malam ini Pak Tohirin ya. Terkait dengan perpajakan, khususnya atas dana desa yang Bapak Ibu terima. Ya mungkin sebelum itu katanya kalau nggak kenal nggak sayang, betul Pak Tohirin ya? Betul, mengenalkan diri dulu biar kita ilmunya cepat masuk nih Pak Wayan. Kalau sudah kenal ya dengan temanya, penasaran, kepo dan terjawab nanti. Terjawab, iya. Tadi sudah disampaikan nama saya Iwayan Sukada. Nah, Pak Tohirin, saya itu sekarang Widya Iswara di Balai Diklat Keuangan Denpasar. Wah, jadi saya Pak Wayan ya. Pulang kampung. Kampung desa. Nah, ini memang Pak cinta kampung, cinta desa nih Pak Wayan ya. Betul, iya. Kalau panggilan, kalau saya kemarin di Jakarta itu Pak dipanggilnya Pak Wayan. Tapi begitu pulang ke Bali, begitu dipanggil Pak Wayan, seperempat Pak orang Bali noleh. Banyak kembarannya di sana ya Pak Wayan. Banyak kembarannya. Iya. Sehingga ya masih tetap sih Pak Kada yang nggak cocok, Pak Sukada ya terlalu panjang. Ya sudah Pak Wayan Sukada aja deh kira-kira. Oke, Pak Wayan Sukada ya. Baik ya. Pak Wayan ini saya lihat senang sekali di Zoom meeting ini makin banyak ya 51 orang. Jadi kayaknya kita harus atur waktu nih Pak Ishak ya. Kita ngobrol dulu dengan Pak Wayan, baru nanti kita berikan kesempatan teman-teman ya Pak Ishak ya. Pasti. Jadi teman-teman nanti persiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pajak begitu ya, khususnya dalam pengelolaan keuangan di desa begitu ya, atau sekedar ingin mengetahui lebih jauh bagaimana secara praktek gitu, secara praktis perpajakan di dalam pengelolaan atau dalam tata kelola keuangan desa. Silakan. Saya kepo nih Pak Ishak, Pak Wayan ya. Dalam konteks pemerintah desa nih kedudukannya dalam konteks perpajakan seperti apa nih Pak Wayan ya? Baik, Pak Tohirin, Pak Isa, kawan-kawan kerabat desa, sahabat Bunda Winda yang saya hormati. Nah, inilah suatu hal yang istimewa kembali gitu ya yang saya sampaikan. Tadi saya sampaikan saya merasa sangat istimewa bisa berbagi sama kawan-kawan di ruangan Zoom ini. Nah, sekarang kayak saya ditanyain terkait dengan kedudukan pemerintah desa gitu ya di dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, kalau saya boleh secara filosofis gitu sedikit. Nah, ya ini agak agak filosofis lah. Karena kita ini ya sebagai aparat ya, sama-sama aparat, perlu juga saya sampaikan filosofis ini karena nanti saya yakin bapak-bapak pengelola desa atau aparat desa pasti juga akan ditanyain oleh rakyatnya, kenapa sih gitu ya dalam mengelola desa ini kok mesti ada perpajakannya gitu ya.
Izin satu hal saya ingin sampaikan lewat share screen ya, teman-teman sekalian. Nah, di dalam sistem perpajakan di Indonesia ini, nah kita mengenal ada 3 sistem dan itu berlaku di seluruh dunia. Jadi nggak hanya di kita Pak Tuhirin, Pak Isha, bapak-bapak kerabat desa. Jadi di seluruh dunia ya seperti ini. Ada yang namanya sistem self assessment. Nah, itu sistem ini ya di sana diserahkan kepada kita sebagai wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang. Setelah itu kita membayarnya sendiri. Dan terakhir kita melaporkannya sendiri. Yaitu kewenangan ada di kita. Nanti petugas pajak atau orang-orang pajak sana hanya akan mengawasi apakah sudah benar, gitu ya. Maka ada istilah kepatuhan di sana. Terus yang kedua ada namanya official system assessment ini, official assessment system. Nah, kalau yang ini, yang kedua, nah ini nih petugas pajak lah yang menghitungkan besarnya pajak terhutang. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kerabat desa yang saya hormati, setiap tahun pasti akan menerima PBB, betul ya, pajak bumi dan bangunan, gitu ya, yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, kita nggak tahu nih, tahu-tahu dihitungkan oleh petugas pajak, kita dikirimkan surat yang disebut surat pemberitahuan pajak terhutang. Nah, itu cirinya dari official assessment. Jadi petugas pajak lah yang ngitung pajaknya. Nah, kita sebagai wajib pajak itu bisa mengajukan sengketa, keberatan lah umpamanya kalau kita nggak cocok, pengurangan umpamanya kalau kita nggak punya duit, seperti itu. Ya, jadi itu official assessment. Nah, yang satu lagi ada namanya withholding system. Nah, di sini akan ada 3 pihak. Satu, kantor pajak, nah itu petugas pajak. Yang satunya lagi ada wajib pajak. Nah, kalau yang 2 di atas itu kan wajib pajak membayar pajaknya secara langsung. Nah, ya kan ya, ke bank. Nah, gitu dan diterima nanti ke kas negara. Tapi kalau untuk yang withholding ini di antara wajib pajak dan petugas pajak, nah itu ada pihak lain. Nah, pihak lain ini berdasarkan undang-undang itu ditugasin, diberikan kewenangan untuk memotong pajak dari si wajib pajak tadi. Dan selanjutnya, nah itu akan diserahkan atau disetorkan. Maka ada istilah penyetoran pajak yang telah dipotong. Nah, kira-kira seperti itu Pak Tuhirin. Nah, itulah istimewanya pemerintah desa ini. Ya, itu dia disamakan dengan instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan terakhir di situ instansi pemerintah desa. Kira-kira seperti itu Pak Isa, Pak Tuhirin. Ini awal-awal saja sudah mulai pening nih. Pak Wayan, begini Pak Wayan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di desa itu kan ada perangkat desa. Ya. Jadi ada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat-perangkat pemerintahan lainnya. Sebagai instansi pemerintah, desa adalah merupakan wajib pajak, betul ya? Betul, sebagai wajib pajak, betul. Kemudian pertanyaannya begini, bagaimana seorang bendahara, nanti kan itu bendahara ya Pak yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak ya Pak ya. Kaur keuangan ya. Apakah terkait dengan PPh 21 atau honor dan sebagainya. Nah, itu kan ada perlakuan khusus nanti sebagai pemotong dan pemungut pajak nanti di sana Pak. Betul, iya. Kira-kira seperti gimana Pak nanti Pak itu nanti? Perlakuan khususnya seperti apa? Oke. Betul Pak Isa. Nah, ini karena saya ngomongnya filosofis gitu ya. Sedikit filosofis untuk diketahui. Yang gampang-gampang aja Pak. Untuk diketahui oleh teman-teman. Nah, sekarang di dalam aturan perundang-undangan perpajakan, nah gitu ya, di situ ada namanya subjek pajak badan, ada subjek pajak orang pribadi. Ya. Badan itu, nah kalau di aturan perpajakan itu adalah sekumpulan orang atau modal, termasuklah di situ badan-badan yang didirikan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Pajak sendiri, tepatnya di pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan,
di situ ada badan, Pak, yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Nah, ya kan? Di situ dibilang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terus pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBN. Nah, gitu Pak. Terus penerimaan kalau memang mereka melakukan usaha itu hasilnya itu masuk ke anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Itu banyak tuh penerimaan Pak. Sekarang ini kalau desa itu kan ada apa namanya sumber pendapatan desa, pajak asli desa, retribusi, hibah, sumbangan ya Pak ya. Betul. Nah, dari situ karena dia bukan merupakan subjek pajak, dia diperlakukan khusus sebagai wajib pajak yang ditugasi untuk melakukan pemotongan dan pemungutan yang saya bilang tadi. Di dalam sistem perpajakan itu dikenal dengan nama withholding system ini. Gitu. Jadi begitu Pak. Iya, tambah seru nih Pak Isap ya. Atau mungkin sedikit saya tambahkan Pak, sebelum sampai ke sana saya tambahkan sedikit. Karena dia bukan sebagai subjek pajak, dia nggak ada hutang pajak atas dirinya sendiri sebagai apa namanya pemerintah desa, nggak ada. Yang dia pungut nanti dia setor dan dia laporkan adalah pajak atas pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan dana desa atau kas desa gitu. Bayar apa umpamanya? Bayar gaji, itu terutang pajak. Bayar beli mobil umpamanya atau benerin kantor. Nah, itu semua terutang pajak karena itu yang dibayarkan itu adalah uang APBN. Nah, di situ ada pajaknya. Itulah yang diambil oleh kawan-kawan dipungut keuangan. Iya, yang dipungut namanya ya Pak ya itu ya. Betul, betul Pak. Ya. Kalau kewajiban pemerintah desanya seperti apa nih Pak Wayan ini dalam konteks perpajakan ini Pak Wayan ini? Oke, nah ini Pak Tuhirin ternyata sudah nyuntuh ini apa namanya calon slide saya. Udah kelihatan tadi separuh Pak Wayan. Ada bocoran itu. Ada bocorannya. Ya baik Pak Tuhirin. Nah ini memang kalau kita lihat di aturan perundang-undangan perpajakan, kewajibannya ada 5. Ada 5. Nah ini pertama mendaftarkan diri. Ya, saya yakin sih kawan-kawan kerabat desa, sahabat Bunda Winda yang saya hormati pasti sudah mendaftarkan diri. Ya, pendaftarkan ini siapa, diri tujuannya Pak? Sebentar, apa? Pak. Ini siapa yang melaporkan, Pak? Yang mendaftarkan siapa, Pak? Ini dilaporkan oleh kepala desa, Pak. Oh, oke. Oleh kepala desa. Tapi nanti beliau kepala desa bisa memberikan kewenangan kepada kaur keuangan biasanya, Pak. Gitu. Nah, dari pendaftarkan diri ini nanti kita akan diberikan NPWP namanya, nomor pokok wajib pajak. Nah, itulah identitas yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya akan dipakai sebagai identitas pada saat kita sebagai kaur keuangan melakukan pemotongan, pembayaran maupun pelaporan pajak. Gitu, Pak. Awalnya di pendaftaran diri. Setelah mendaftar timbul kewajiban yang kedua, Pak. Menghitung, gitu ya. Karena kitalah yang menghitung. Yang harus dipotong itu berapa besarnya. Kita yang hitung, Pak. Ya, sebagai kaur keuangan, gitu ya, di pemerintah desa tersebut. Setelah kita hitung, kita tahu besarannya, kita potong atau kita pungut pajaknya. Ya, jangan sampai ya uang yang kita bayarkan itu sudah dibawa pulang oleh rekanan, Pak. Sampai di rumah sudah menjadi uang istri, mohon maaf nih. Sudah begitu menjadi uang istri, nanti menjadi pembayaran pajak susah, Pak. Jangankan untuk bayar pajak, beli rokok aja susah katanya, Pak. Kira-kira gitu. Jadi sebelum dibawa pulang, udah dipungut atau dipotong dulu. Nah, karena ini uangnya pemerintah, oleh KAUR itu nggak boleh dibawa pulang juga. Sama kasusnya, Pak. Ya kan ya? Sudah dipotong, lupa setor, bawa pulang. Sampai di rumah, dilihat sama yang di rumah. Bapak kita punya uang banyak nih, kan gitu ya. Diambil satu.
yang paling merah umpamanya diambil nggak kelihatan. Tergoda Pak Wayan ya. Walah ya itu Pak, mengerikan, itu yang menjadi Ya. masalah. Nah, maka harus disetorkan Pak. Ya, disetorkan ke bank, bukan ke kantor pajak. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang ini kita nggak perlu ke kantor pajak, kita cukup pakai apa namanya ya, payment gitu. Jadi kita membayar bisa pakai HP, segala macam lah. Jadi Makin sekarang keren ya Pak Wayan. wah, pajak itu luar biasa Pak, teknologi informasinya. Kita kalah Pak. Nah, kita kalah jauh. Terus yang ketiga, yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima. Nah, setelah kita menyetor, nah kita melaporkan. Nah, ini untuk cross check oleh kantor pajak Pak. Kita sudah memotong katanya, kita sudah menyetor katanya. Sekarang kita harus laporkan. Nah, dari laporan kita inilah kalau dibutuhkan, kantor pajak akan ngecek. Katanya saya sebagai kaur keuangan, saya memotong pajak pasal 21 kepada Pak Isa sebagai kepala desa sebesar berapa? 5 juta umpamanya. Itu sudah saya laporkan. Nanti oleh kantor pajak ditanya, Pak Isa, betul nggak Pak Isa sudah dipotong pajak 5 juta oleh kaur keuangan desa Bapak? Nah, gitu Pak. Nah, itu dicek dari bukti potong. Nah, itu kalau nggak klop, kaur keuangannya dipanggil. Gitu. Makanya itu harus klop. Nah, itulah 5 kewajiban, Pak. Jadi banyak ya. 5 ya. Nah, Pak, mumpung di sini nih, Pak. Mumpung di slide ini nih, penting ini. Ini kan nanti bicara nanti tentang jenis-jenis pajak khususnya dari dana desa nih, Pak. Ya. Mana nanti Pak di sini yang kaitannya dengan memotong, memungut, kemudian pokoknya jenis-jenis pajaknya itu yang mana Pak? Ketika kalau dia kaitannya dengan sewa menyewa, kaitannya dengan pembelian barang, kaitannya dengan misalkan pembayaran gaji. Nah, itu jenis-jenisnya apa aja Pak? Nanti kalau yang terkait dengan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa Pak. Siap. Luar biasa nih. Pak Isa sudah masuk ke intinya ini. Yang penting itu Pak. Yang penting kita tahu ya Pak Thoirin ya. Yang penting kita masyarakat desa itu tahu ini gitu yang kena pajak itu. Nah, mungkin perlu saya batasin sedikit di sini Pak Isa. Saya akan menyampaikan secara global dulu. Nah, nanti saya berharap kita ada episode berikutnya. Nah, untuk yang lebih detail. Nah, karena kalau kita sekarang detail, nah kita tahunya sedikit, tapi nggak elok lah. Nah, lebih baik kita tahu dulu semua apa aja, nanti detailnya kita masuk satu-satu. Nah, kita coba cek. Nah, sekarang Pak, ini ada jenis-jenis pajak, gitu ya, yang harus dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh kawan-kawan kita di pemerintah desa. Di situ ada pajak penghasilan, ya, yang kita sering kenal dengan PPh. Nah, di sini ada pasal 4 ayat 2. Nanti apa itu saya jelaskan sedikit. Ada pasal 15, gitu ya. Ada pasal 21, ada pasal 22, ada pasal 23, ada pasal 26, dan nanti ada PPN. Banyak amat nih Pak Thoirin. Makanya Pak. Ragamnya nih ya. Biar kantongnya cepat penuh kali Pak nih. Biar duit ke desanya maler makin deras ini Pak Ishak nih. Tapi tenang Pak, karena nanti yang dipotong atau sedikit Pak, sedikit sekali. Nanti saya kasih contoh ya Pak ya. Nanti saya kasih contoh. Gitu, nah kalau soal NPWP gimana nih Pak Wayan nih ceritanya kalau desa punya nih gimana Pak Wayan? Wah ini Pak. NPWP itu kewajiban lah ya dari termasuk desa juga punya kewajiban NPWP nih Pak Wayan. Iya Pak, wajib karena dia secara undang-undang ditugasin khusus tadi Pak untuk melakukan pemotongan pemungutan. Ya kan ya. Kalau umpamanya mau memotong dan memungut tanpa NPWP, nah itu namanya penjahat Pak, nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh. Sehingga wajib ber-NPWP. Ya, mohon Bapak-bapak kerabat desa, ibu-ibu sahabat Bunda desa, Bunda Winda, tolong ya, yang belum mendaftar, belum memiliki NPWP, ya, tolong mendaftarkan diri, ya.
bisa sekarang melalui e-registrasi namanya. Nanti Bapak Ibu buka di pajak.go.id gitu ya. Nggak perlu datang ke KPP nih Pak Wayan. Oh, nggak perlu Pak. Praktis Nggak ya. perlu, praktis sekarang. Wah, rupanya udah bener-bener maju nih ya tim Iya. Direktorat Jenderal Pajak ya Pak Wayan ya. Dan yang diharapkan juga dengan seperti itu, ini Pak, itulah pengembalian uang pajak. Jadi untuk daerah-daerah yang memang belum mungkin ada internetnya, kan ada kesusahan nanti. Kan melapor kepala desanya. Di tempat kami internetnya susah. Nah, pemerintah kan harus menyediakan Pak sarana. BTS di situ ya kan Pak ya. Nah, itu dari uang pajak Pak yang kita bayar. Nggak terasa kan Pak ya. Seperti itu Pak Tohirin. Jadi mohon wajib ya Pak. Pak Tohirin, sekarang ya, kita kebanyakan nanya nih, kayak betul, kita jadi kayak orang nggak tahu apa-apa ntar. Mohon di-share di sini nanti materinya nih. Siap. Wayan, Pak Tohirin, sekarang bagaimana kalau kita berikan ruang bertanya? Betul. Kepada teman-teman, kepada kerabat desa, kepada sahabat Bunda Winda. Begitu ya? Tapi ada passwordnya nih Pak Ishak. Apa itu? Passwordnya adalah kerabat desa, sahabat Bunda Winda. Baru kita kasih kesempatan bertanya, gitu Pak Ishak ya. Iya, ini passwordnya nih. Ulangi. Passwordnya adalah kerabat desa, sahabat Bunda Winda. Cuma 5 kata nih Pak Ishak ya. Biar makin familiar, biar mereka tiap Senin malam 19.30 hadir di forum ini Pak Ishak. Itu dia. Kenapa? Karena kita punya program-program yang menarik, program-program yang betul-betul langsung landed ya, mendarat untuk keperluan masyarakat desa. Iya, khususnya tapi 42 sekarang ada 60 nih Pak Ishak. Berarti grafiknya naik. Ini kemajuan ini Pak Ishak ya. Dari 42, ini Pak 48. Pak Tohirin, Pak Ishak ini ada nih. Ini juga pertanyaan sebenarnya. Mohon di-share nanti materinya. Nah, ini request nih. Jadi nanti tolong di-share ini ya, Pak Wayan ya. Iya. Ini Pak Kamaludin. Ilmu buat kerabat desa, sahabat Bunda Winda ya. Baik, kelihatannya sudah ada yang nulis dulu di sini nih. Boleh Pak Ishak, yang mana nih? Apa langsung kita kasih kesempatan gitu? Ada dari desa langsung saja yang pokoknya yang duluan. Ayo. Oke. Teman-teman host tolong dikasih kesempatan di Desa Salu Dewata biar langsung bicara tadi ya. Passwordnya jangan lupa. Langsung dipin aja, dipin biar kelihatan. Dipin. Biar kelihatan. Host tolong dipin ya. Ini dari desa mana tadi? Desa Salu Dewata. Monggo, silakan. Halo. Wah, ini apakah ada sedikit kendala nih Pak Ishak? Belum muncul nih desa. Baik, begini saja. Untuk kerabat desa dari Desa Salu Dewata, saya bacakan pertanyaannya untuk Pak Wayan. Baik, dibacakan saja Pak. Sambil nanti mungkin yang mau bertanya pakai raise hand kali ya Pak Ishak ya. Iya, boleh. Iya, mungkin Pak Wayan. Ini Pak Wayan mungkin sudah lihat juga di chat. Nah, pertanyaannya seperti itu Pak Wayan. Apa bedanya jasa pada pasal 21 dan penggunaan jasa pada pasal 23. Nah, Pak Wayan. Yang bertanya kayaknya udah familiar dengan pajak ini Pak Ishak. Nanya pasal 21 dan 23 ini Pak Ishak. Iya. Bukan pasal 12 13, Pak. Baik. Dijawab. Pak, siapa ini? Ini bukan Pak ya, Desa Salu Dewata. Desa Salu Dewata ini dari kampungnya Pak Wayan ini. Dari kampung saya di Desa Salu. Ya, memang betul. Jadi berbeda ya. Kalau di pasal 21 ya itu memang pemberian atas pekerjaan atau jasa gitu ya. Pembayaran yang dilakukan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Nah, itu dipotong PPh pasal 21. Nah, di pasal 23, itu diatur juga penghasilan yang dinyatakan disediakan dibayarkan atau jatuh tempo pembayaran kepada rekan pemerintah yang merupakan wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap berupa di situ juga disebutkan
imbalan sehubungan jasa yang pembayarannya dibebankan kepada APBD, termasuk anggaran desa ya, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi pada saat dibayarkan ya, kalau sudah dipotong PPh pasal 21, 23 nggak usah lagi. Ya. Jadi begitu ya. Jadi dia sama-sama berbeda. imbalan ya, Pak Wayan, Sama-sama imbalan, sama-sama imbalan. Tapi bedanya ya. di apa ya bedanya jadinya ya? Lebih ke jasa. Mungkin kalau di pasal 23 lebih ke jasa ya. Lebih ke jasa, umpamanya ya. Kita mengerjakan perbaikan AC gitu. Nah, dia kan dikerjakan, dia itu kan ada jasanya ya. Nah, atas jasa itu kena PPh pasal 23. Nah, kalau untuk 21, kalau yang mengerjakan pembersihan AC itu adalah pegawainya di sana dan dibayar setiap bulan, nah itu pasal 21. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Berarti untuk pegawai di sekitar ya, di dalam ya. Iya. Seperti itu. Wah, ya. Jelas, Jadi ini diatur seperti itu biar nggak ada double pengenaan pajak, Pak. Gitu. Ya. Kira-kira kesalahan pencatat bisa jadi Iya, dari yang nanya ternyata bukan dari kampung Pak Wayan ini. Rupanya frekuensi Bunda Winda udah sampai ke Sulawesi Selatan nih Pak Isa dan Pak Wayan ya. Oh gitu ya. Oh ya, dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini ternyata ya. Kita kejebak dengan kata-kata dewata. Kita dewata. Pikir di Bali ternyata justru dari Sulawesi. Betul. Ternyata dari Sulawesi jauh ya. Iya. Seperti itu. Silakan Pak Tohirin, lanjut di chat Pak Tohirin. Wah, ini di chat muncul lagi nih pertanyaan. Coba Desa Singki, apakah mau bicara langsung? Bisakah ini? Kalau tidak, saya bacakan ya pertanyaannya ya. Mohon penjelasan kriteria penyedia jasa sewa alat berat. Apakah dikenakan pajak PPN dan PPh 23? Apa sekedar pajak PPh 23 saja? Salam dari Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang. Wah, Sulawesi Selatan nih. Teman-teman Sulawesi Selatan nih setelah makan sop control banyak bertanya, senang nih saya Pak Ishak ya. Iya. Mantap ini. Iya. Monggo Pak Wayan dijawab. Oke, siap. Ya. Di sini ada sewa alat berat. Apakah dikenakan PPN ya atau dikenakan PPh pasal 23. Nah, ya. Nah, ini atas persewaannya gitu ya. Itu kan ada jasa sewa. Itu terutang PPN. Tapi begitu dia mengerjakan, nah kan dibayarkan penghasilan kepada yang mengerjakan. Nah, itu dia kena pasal 23 gitu. Atas persewaan alat beratnya, umpamanya Pak Tohirin menyewa alat berat seharga 10 juta plus PPN 11%. Ya, dasar pengenaannya kan berarti 10 juta, PPN-nya 11% kali 10 juta. Nah, itu biasanya ditambahkan. Ya. Nah, pada saat sudah menyewa itu kan nanti dikerjakan dari 10 juta itu ya. Nah, di situ juga dikenakan PPh pasal 23 gitu. Yang besarnya 1,5% kali nah itu 2% kali 2% Pak. 2% untuk jasa teknik ya Pak ya. Ya, jasa teknik. 2% kali 10 juta itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Gitu. Luar biasa. Wah, ini makin banyak nih, Pak. Silakan, Pak. Pak Ishak. Nih, Pak. Makin banyak pertanyaannya nih. Kita lanjut pertanyaannya terkait dengan dari desa apa nih? Dari Jawa Timur nih Pak Ketegan ini, dari KC di Jawa Timur nih Pak kelihatannya. Mana Bukadesnya nih? Nggak kelihatan ini. Mau disampaikan langsung atau mau saya bacakan nih? Bukades, apakah teman-teman panitia bisa dibukakan biar penanya bisa bicara langsung? Mungkin teman-teman yang mau bertanya raise hand kali ya, biar memudahkan panitia ya untuk mengidentifikasi kali ya. Dibacakan aja dulu Pak Ishak. Ini kalau tidak raise hand kita kesulitan ini mengidentifikasi penanya. Pak Wayan, ini bicara tentang honor lagi nih Pak Wayan. Honor, ini kaitannya dengan 21 lagi nih.
Honor kadar Posyandu yang detikan, yang detikan setiap yang dikasihkan mungkin, yang diberikan. Yang diberikan, begitu ya? Setiap 3 bulan. Apakah kena PPh pasal 21 atau PPh pasal 23, Pak? Kalau untuk honor. Nah, kalau honor udah jelas ya, Pak ya? Iya, kalau pembayaran upah gitu ya, berupa gaji, tunjangan, termasuk honor, itu pajaknya PPh pasal 21. Nah, di pasal 21 itu ada yang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Gitu. Iya. Yang menerima penghasilan secara setiap terus-menerus selama sebulan ya, berkesinambungan istilahnya. Ada juga pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara berkesinambungan. Itu tetap PPh pasal 21, Pak. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih untuk Desa Singki Manggareja. Pertanyaan berikutnya nih dari Hasita nih, Pak Ishak nih. Bentar, Pak Thohirin, rupanya masih nyambung nih yang dari Angger. Boleh. Tadi itu pertanyaannya adalah terkait dengan sewa alat berat. Ya? Betul. Nah, ini kaitan dengan alat berat itu contoh penggunaan molen beton untuk kegiatan rabat beton jalan tani. Nah, itu. Ya, sebenarnya prinsipnya sama ya. Sama, Pak. Oh, ini penggunaannya ya aja ya, penggunaannya, Pak. Ya. Tapi begini ya, pajak itu memang diatur khusus seperti umum seperti itu, tapi nanti akan ada pengaturan khusus ya untuk persewaan kepada UMKM gitu tuh. Itu tarif pajaknya lebih rendah, Pak, lebih rendah. Ya, jadi tidak semuanya sama. Jadi kalau kan ini pajak itu juga gimana ya, peduli terhadap UMKM. Makanya disarankan penggunaan dana desa itu hendaknya dipakai kepada UMKM itu. Termasuk biar UMKM-nya maju ya Pak Wayan. Biar UMKM-nya maju secara tidak langsung seperti itu. Pajaknya pun dikecilin situ ya Pak ya. Dikecilin. Kalau untuk UMKM semakin rendah ya? Semakin rendah Pak, semakin rendah Pak. Nah di situ ada perlakuan PP 23 tahun 2018 itu yang penghasilannya pajaknya cuma 0,5% dari bruto tapi Pak, dan tidak perlu melakukan pembukuan dan seterusnya itu. Jadi dia final sifatnya. Dan nanti kalau mereka mau membayar sendiri pajak penghasilan yang dipotong final seperti itu, dia nanti si rekanan kita ini akan mengajukan surat keterangan bebas ya ke kantor pajak tempat mereka terdaftar, sehingga nanti kita sebagai kaur keuangan, kalau dia sudah menyerahkan surat keterangan bebas ya sudah, tetap kita membuat ini ya bukti potong, tapi nanti di situ akan kita cantumkan nomor surat keterangan bebas. Jadi kita nggak ngambil pajak, biar dia yang bayar sendiri. Karena nanti dalam proses pembayaran pajak itu ada dua, ada yang dibayar sendiri, ada yang dipotong, ada dipungut. Kira-kira seperti itu Pak Isa. Silakan. Baik, rupanya masih muncul pertanyaan berikutnya nih Pak Isa. Tambah seru nih, tambah seru nih perbincangan kita nih Pak Isa dan Pak Wayan ya. Saya udah bilang. Masalah pajak itu ngeri-ngeri sedap. Ya iya. Lo angka kita udah 69 loh Pak Isa. Tadi 40, sekarang udah 69 nih. Ya, jadi memang trennya naik ya. Teman-teman yang setia, terima kasih tetap berada di program Bunda Wida. Saya bacakan Pak Wayan ya pertanyaan berikutnya. Pak. Ya, siap. Kalau pasang listrik, apakah kena pajak? Misal pasang sumur pompa di sawah dengan mesin sibel dan menggunakan listrik. Apakah pemasangan listriknya di sini terkena pajak? Kalau iya, pajaknya apa nih? Ini pertanyaan dari Hasita. Silakan Pak Wayan. Iya. Begini, bisa saya pastikan pembayaran ini dilakukan di bawah 2 juta ya. Kecil ya Pak Wayan ya. Jadi kalau pembayaran di bawah 2 juta itu tidak dipungut. Dibebaskan ya. Dibebaskan. Bebas ya. Pembayaran. Berarti negara peduli sama transaksi-transaksi kecil nih Pak Wayan ya. Transaksi kecil Pak, betul. Itu modus dipecah-pecah dong Pak nanti Pak. Boleh nggak Pak? Modusnya dipecah-pecah 2 juta di bawah 2 juta. Nah itu sudah ada unsur niat
kurang baik lah kira-kira gitu ya. Nanti kalau ketahuan oleh petugas pajak, itu bisa diperiksa Pak, bisa diperiksa. Kewajarannya berarti ya Pak ya, betul, kewajarannya Pak, nanti kewajaran terlihat ya, kewajaran. ya. Tapi kalau kita gede umpamanya ini ya masaknya sampai dengan puluhan juta, nah tentu nanti di situ kan ada pekerja yang bekerja, terus nanti akan ada kontrak, nanti umpamanya kalau yang mengerjakan itu adalah teknisi, dia kan ada jual jasa, pasti akan ada pasal 23-nya. Begitu nanti ada pekerja yang mengerjakan itu, nanti dia kan akan dibayar gaji, dibayar upah, nanti di situ akan ada PPh pasal 21-nya gitu. Tapi kalau umpamanya, kalau melihat, mohon maaf nih, ya pasang sumur pompa di sawah dengan mesin sibel, karena saya beberapa kali ngikutin teman-teman di kampung saya bayar, pasang-pasang seperti itu, ya bayarnya paling ya 200.000, 300.000, nggak sampai sejuta lah Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi baik. Gitu. Aduh, ini semakin menggelora nih pertanyaan. Betul, makin kepo nih Pak Ishak nih. Pak Wayan, ini nih, ada lagi di chat nih. Ya. Ini dari Desa Jeruk. Sok kecamatan mana nih? Desa Jeruk. Baca nih, kecamatan Bima apa ya? Apa nih? Aduh, nggak kelihatan nih. Cijeruk ada di Jawa Barat. Langsung dong. Dari Desa Jeruk mana? Desa Jeruk. Silakan open mic sama open, silakan dibuka. Iya nih, kalau videonya. Kalau bisa teman-teman raise hand sebenarnya bisa bertanya langsung ya. Cuman kami kesulitan mengidentifikasi penanya. Iya, kesulitan mencari-carinya ya supaya dibuka ya, di mute, di unmute ya. Oke. Saya bacakan saja. Ya, Pak. Monggo, Pak. Oke, pertanyaannya adalah ini. Apakah ada sanksi jika bendahara desa tidak melakukan pelaporan terhadap pajak yang sudah distorkan? Jawabannya langsung. Ya. 2. Berapa tarif PPh dan PPN terbaru dan mulai nominal berapa yang kena pajak? Terima kasih sebelumnya. Salam dari Desa Jeruk, Bondowoso. Bondowoso, Jawa Timur. Bondowoso, Jatim. Preferensi kasih di Jawa Timur makin keren ini, Pak. Cocok, ya. Pak, namanya Desa Jeruk, Pak. Jeruk Bondowoso terkenal kalau di Bali. Oh, Pak. Terkenal ya. Makanya konsen ke pajak ini, Pak Wayan. Iya, betul ya. Apakah ada sanksi? Ya, tentu, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memotong pajak, sudah kita setorkan, wajib hukumnya untuk dilaporkan, gitu ya. Karena kewajiban Bapak Ibu adalah melaporkan SPT, surat pemberitahuan masa namanya ya. Jadi setiap bulan Bapak Ibu harus melaporkannya. Melaporkannya itu di situ ada batas waktunya ya. Paling lama tanggal 20 atau akhir bulan berikutnya ya, akhir bulan berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melaporkannya, nah atas keterlambatan itu Bapak Ibu akan dikenakan sanksi. Nah, itu diatur di Undang-Undang KUP, itu ada yang 100.000 ya untuk setiap keterlambatan. Kalau SPT masa PPh ya 100.000. Kalau untuk PPN 500.000. Kira-kira seperti itu Pak Tuhirin. Jadi ada kena sanksi denda ya. Seperti itu ya, kalau kita tidak atau terlambat melaporkannya gitu. Tidak melaporkan apalagi ya, terlambat aja udah dikenakan sanksi. Terus yang kedua, pertanyaannya, berapa tarif PPh dan PPN terbaru? Nah, ini ya, karena PPh itu banyak, nah mungkin ini yang ditanya adalah tarif PPh pasal 21 gitu ya, yang diatur di pasal 17 ayat 1 huruf A di Undang-Undang PPh. Itu sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Kalau sampai dari di atas 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan 15%. Di atas 250 sampai 500 itu 25%. 500 sampai 1 miliar 30, di atasnya itu ada yang 35%. Kira-kira seperti itu. Itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu diatur. Begitu juga dengan PPN yang sekarang berlaku itu tarifnya 11%. Ya. Jadi naik sedikit gitu ya, naik sedikit. Dan kalau nominal tadi ya yang disampaikan tadi
yang di atas 2 juta lah kalau untuk pembayaran yang dilakukan oleh teman-teman di desa. Itu di atas 2 juta baru dikenakan pajak. Kalau di bawah itu ya tidak, kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak Tuhirin. Ya, jadi makin kaya pajaknya makin besar ya Pak Wayan tarifnya ya. Kalau saya tanya sekarang Pak Tuhirin mau bayar pajak besar apa kecil sih? Wah, pinginnya bayar pajak yang 50% penghasilannya 100 M gitu Pak Wayan. Nah, saya juga mau gitu Pak. Iya tuh, gitu. Jadi negara makin memberikan pajak yang besar untuk orang-orang kaya gitu ya Pak Wayan ya. Iya betul Pak Tuhirin. Pak Wayan, kita ini bayar pajak ini kalau semua nih kan masyarakat desa nih bayar pajak nih ya Pak ya. Iya. Mulai PBB, kemudian ada pajak belanja dan sebagainya. Itu baliknya lagi ke masyarakat desa itu kayak apa sih Pak? Apa manfaat yang didapatkan orang desa nih Pak Wayan nih ya? Iya, dari tadi kita ngomongin kewajiban aja ya Pak ya. Iya, sekali-sekali lah. Sekali-kali ngerasain manfaatnya gitu Pak Ishak ya. Nah inilah yang kadang-kadang penyuluhan yang kita lakukan. Kita ngomongin kewajiban sehingga orang takut. Sama dengan Pak Tuhirin dulu waktu kecil sama bapaknya dibilangin, hati-hati di sana ada polisi. Sehingga Pak Tuhirin takut sama polisi ya kan ya. Menghindar ya. Begitu lihat udah merinding gitu ya. Iya, begitu juga dengan pajak. Tidak disarankan kalau kita sosialisasi pajak itu kita ngomongin kewajiban, harus ngomong haknya. Nah, sekarang saya sampaikan sedikit ya. Kita punya kantor desa bagus, ya kan ya? Ya. Kita punya jalan desa yang mungkin dulunya masih belum diaspal, sekarang diaspal. Nah, sekarang kita hampir 99% ya desa atau wilayah di seluruh Indonesia sudah ada listrik, Pak. Ya, internet diharapkan 100% sudah akan ada. Tapi mungkin sekarang masih belum ya, karena ada beberapa wilayah yang memang sinyal itu sulit sekali. Tapi diharapkan semuanya ada. Mungkin yang lebih nyata, sekarang kita semua pakai baju, betul nggak? Iya, kita bisa pergi ke sekolah. Kita bisa pergi, anak-anak kita bisa pergi ke sekolah. Ya kan ya? Naik motor, naik Gojek. Nah itu kalau kita tidak disubsidi bensinnya, Pak, di luar negeri bisa 20.000 per liter, Pak. Sekarang itu ada unsur pajak di sana ya? Peran pajak, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi salah satu uang pajak itu dipergunakan untuk subsidi, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan seterusnya. Jadi semua kalangan menikmati dong manfaatnya semua, Pak. Ya? Mau bayar pajak, mau tidak bayar pajak, mau bayar banyak, mau bayar sedikit, tetap kita menikmati hal yang sama, Pak Tuhirin. Gitu ya. Jadi kalau di Undang-Undang Perpajakan dibilangnya bahwa pajak itu tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat, tapi tidak langsung. Ya bentuknya ya seperti itu. Yang mungkin kita tidak terlalu merasakan ya, tidak terlalu merasakan. Tapi ya kita menikmati gitu, kita menikmati. Mungkin seperti itu sih Pak Tuhirin. Baik. Pak Tuhirin, ini kita waktu tinggal 10 menit lagi. Betul. Kita lihat nih ada beberapa pertanyaan. Iya. Kita langsung dorong saja ya pertanyaan ke Pak Wayan. Nanti Pak Wayan mudah-mudahan ada pertanyaan yang sama nih. Silakan Pak Tuhirin dibacakan. Iya nih, dari mulai kita Desa bacakan ya. Dewata. Ini Desa Salo Dewata kembali bertanya. Semangat belajarnya luar biasa nih Pak Isa dan Pak Wayan ya. Kita bacakan ya. Izin, kalau untuk kegiatan pembinaan PKK, apakah dikenakan pajak atau tidak? Kalau uangnya diserahkan ke pengurus PKK, tapi dalam bahasa APBDes-nya konsumsi pengajian bulanan. Nah, ini seperti apa pajaknya nih? Ini unik nih itu Pak Isap ya. Iya. Singkat-singkat aja Pak. Ya, saya kira tidak semualah pembayaran itu akan dikenakan pajak. Gitu sih kira-kira. Nah, jadi untuk yang seperti ini saya kira nggak ada pajaknya lah. Kira-kira gitu, Pak. Ada yang bebas pajak juga Pak Wayan ya? Ada Pak, banyak pembayaran. Tidak lanjut, semua Pak. lah Pak. Lanjut Pak Tuhirin. Baik, kemudian ini berikutnya. Kalau untuk pemberian makanan tambahan pada posyandu, apakah dikenakan pajak? Itu Pak Wayan. Iya. Kalau cuma untuk di posyandu terus kita memberikan makanan, saya kira enggak, Pak. Enggak usah, enggak ada pajaknya lah di situ, Pak. Sip. Ada lagi nih dari Mas Tova. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak apa saja Pak ini Pak Wayan?
Ini Iya. tahu nih penghasilan ini nggak kena objek pajak nih, Pak. Kalau dibilang penghasilan, semuanya merupakan Semua objek, kena, gitu ya, ya. Pak ya. Tanpa Baik kecuali ya. Tanpa kecuali, halal maupun haram. Begitu juga. Termasuk yang haram, Pak Wayan. Tapi nanti akan ada penghasilan tidak kena pajak namanya, Pak. PTKP itu ya. PTKP gitu. Batasnya Kalau berapa tuh, Pak Wayan, PTKP-nya itu? Kalau untuk orang masih sendiri itu 4.500.000 tiap bulan atau setahunnya 4.500.000 ya. 4 juta. Ya, kalau penghasilan kita masih status sendiri belum menikah tanpa tanggungan itu 4.500.000. Kalau sudah di atas itu akan dikenakan pajak, sisanya saja gitu. Dikurangi PTKP. Gitu. Kalau menikah Pak Wayan beda nggak PTKP-nya? Nah, kalau menikah ditambah status menikahnya sebesar 4.500.000 lagi. Berarti untuk menghindari pajak dengan cara menikah dong Pak Wayan. Iya, menikah Pak. Sekali, makanya Pak Tohirin, menikahnya sekali ya. Sekali. Apalagi istrinya bekerja atau memperoleh penghasilan. Nanti PTKP-nya ditambah lagi sebesar 54 juta, Pak, setahun. Jadi 54 juta untuk dirinya sendiri, 4,5 juta untuk status kawinnya, 54 juta untuk status karena istrinya memperoleh penghasilan. Jadi gede, Pak, penghasilannya. Maka saya bilang tadi, pajak yang dibayar sebenarnya sekecil, gitu Pak, sedikit, gitu. Ya, untuk yang penghasilan. Nah, lanjut nih Pak Ishak, ada dari Desa Singki lagi nih Pak Ishak. Coba Ishak dibaca. Ini saya bacakan. Untuk kegiatan ketahanan pangan 20%. Untuk pengadaan bibit ikan kena pajak apa saja dan berapa persen pemotongannya? Aduh ya. Kalau untuk urusan pangan itu banyak yang tidak dikenakan pajak, tapi saya nggak hafal. Tapi kalau kita membeli bibit itu kan membeli barang. Nah itu kena PPh pasal 22 Pak. Ya tarifnya 1,5%. Ya 1,5% ya. Iya Pak. Iya. Nah itu pun kalau pembayarannya di atas 2 juta. Kalau enggak ya enggak gitu. Oke, Pak Irfan nih, Pak Irfan Kupaidi. Pak Irfan nih, belanja buku perpustakaan kena pajak apa saja Pak? Gitu. Enggak kena Pak. Aman ya? Enggak. Bebas ya? Pendidikan bebas. Ya, bebas. Ada dari perpustakaan itu ya, aman ya? Aman. Beli buku sebanyak-banyaknya, Pak Tohirin biar nulis buku terus. Biar cerdas ya Pak Wayan ya, masyarakat Indonesia ya Pak Wayan ya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus dari Trenggalek, Jawa Timur. Nah, belanja batu pecah langsung dari warga desa yang pemecahannya masih dengan cara manual. Nah, apakah dikenakan PPN atau PPh Pak? Sedangkan desa sudah membayar pajak galian C di daerah. Iya, jadi kalau batu pecah itu masuk ke galian yang langsung diambil. Kalau untuk PPN dia belum merupakan objek. Tapi begitu kita beli, si penjualnya ini kan mendapatkan penghasilan. Nah atas penghasilan itulah yang kita kenakan pajak, gitu. Ya, pembelian barang nanti ya PPh pasal 22. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Masih ada pasal nih 22 Pak. Ya Pak ya? Iya. Dari Pekon Sukamarga nih Pak Wayan ya. Iya. Mohon penjelasan terkait pajak makan minum restoran. Kami harus menyetor sesuai peraturan daerah saja atau nasional, atau kami menyetor berdasarkan keduanya karena di daerah terdapat perbedaan nominal persentase antara peraturan daerah dan nasional Pak. Gimana nih Pak Wayan? Pajak daerah aja Pak. Pajak daerah. Aman ya, nasional tidak aman. Ya? Sekarang undang-undang AHPP itu sudah mengatur seperti itu. Jadi makanan, minuman yang harmonis pusat dengan daerah ya, Pak Wayan ya. Daerah. Kira-kira gitu. Pak Isa, monggo Pak Isa. Nah, ini dari Desa Ketegan lagi, Kecamatan Rejo. Marjo mana nih? Oke. Bantuan tambahan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur'an, apakah tergolong PPh pasal 21 atau PPh pasal 23? Mengingat ini termasuk tenaga pengajar. Ya karena itu akhirnya merupakan penghasilan kepada yang ya, jadi dia dikenakan PPh pasal 21. Jadi gaji, tunjangan, apapun sebutannya gitu yang diterima oleh orang pribadi ya dalam negeri itu dikenakan PPh pasal 21. Dengan syarat tadi ya harus sudah di atas PTKP penghasilannya selama setahun. Kalau belum ya enggak kena pajak gitu. Masih ada dari Fauzan ini Pak Wayan. Ya. Belanja material bukan logam atau galian C setelah disetor pajak daerah
apakah masih kena pajak PPH nih Pak Wayan? Iya, atas bahan galiannya memang harus bayar pajak daerah. Tapi atas penghasilan yang diterima, nah itu memang pajak penghasilan, Pak. Gitu ya. Kalau kita membeli, nah berarti kita memberikan penghasilan. Artinya kita membeli barang, ya kena PPH pasal 22. Kira-kira gitu. Pak, ini pertanyaan paling pajak penting terus. nih Pak. Pertanyaan paling bagus. Nih Pak, izin Pak, boleh minta nomor pemateri? Kok saya nggak diminta ya Pak? Kita nggak punya otoritas untuk memberikan nomor nih Pak Ishak. Wani Piro. Wani Piro. Siap. Ini ada guru saya sebenarnya di sini, ada Pak Jupri. Nanti kalau saya nggak bisa, saya tanya Pak Jupri. Gampang. Alhamdulillah program kita lancar nih. Ini untuk permintaan nomor handphone nanti kita share di sini ya. Di sini di share Pak. Ya. Lanjut dari Pak Mugdi Ahmad. Nah, ini kayaknya terakhir kali. Oh, Pak Mugdi Ahmad minggu lalu juga bertanya itu Pak Isa. Kayaknya setia nih. Peserta setia nih. Pak Mugdi saya bacakan ya. Besok kalau ikut dapat payung ini. Untuk tutor PAUD kena pajak nggak Pak? Ini dari anggaran dana desa. Ini insentif dana desa untuk tutor PAUD nih, gimana nih Pak? Iya, begitu dia diberikan penghasilan, kalau penghasilan itu lebih dari 4,5 juta sebulan, kena PPH pasal 21. Tapi kalau enggak kena. Gitu. Pak Ishak, udah 3 menit lagi berakhir nih. Apa boleh buat nih, gimana nih Pak Ishak? Aja nih, banyak pertanyaannya nih, nggak apa-apa. Iya, nanti di ini aja Pak, kita kumpulkan pertanyaan. Kayaknya perlu cari lanjutan Pak Wayan, itu kata kuncinya. Iya. Jadi waktu 1 jam nggak cukup belajar pajak ya kayaknya ya. Iya, makanya tadi saya pajaknya berapa jam nih? Berapa tahun? Nanti kita bikin seri 2. Berapa tahun bukan jam lagi ya. Nah ini, jadi kita mendapatkan ilmu sedikit nih dari Pak Wayan. Harus ada seri berikutnya nih kelihatannya. Ya, mungkin gini Pak Wayan, boleh nggak dilanjut di satu pertanyaan ini? Bu Eli Rosmiati. Kita gabungkan, nanti kita jawab secara ini. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, Bu Eli Rosmiati nih, ladies first nih. Izin bertanya, apakah pembelian hewan ternak untuk ketahanan pangan dana desa kena PPH walaupun pembeliannya dari petani? Iya. Pokoknya prinsipnya begitu kita memberikan penghasilan kepada orang lain, ya itu ada pajaknya Pak. Selama ada keuntungan ya? Ya ada penghasilan kepada orang lain, bukan penghasilan ya. Karena dia bukan dalam kegiatan usaha ya Pak ya. Jadi kalau kita memberikan penghasilan seperti itu, hendaknya ada kira-kira seperti itu Pak. Ya. Pak, saya Erna dari Sulteng. Oh, Sulteng. Sulteng banyak nih Pak, kelihatannya Pak. Bagaimana apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak? Apakah boleh diminta kembali dana pajak tersebut? Enak aja. Itulah salah satu hak, Pak. Membayar 600.000 ternyata tertransfer 60 juta gitu. Itu salah satu hak itu Pak. Jadi boleh ya. Boleh. Ada dua kemungkinan ya. Diminta duit cash itu namanya restitusi atau dipakai untuk membayar pajak yang lain disebut kompensasi. Boleh Pak. Boleh ya. Baik juga ya tim DCP ya Pak Wayan ya. Baik. Pak Jupri dulunya di sana ya baik. Iya. Rasa udah 1 menit lagi 1 jam. Kayaknya kita harus closing statement, kemudian kita harus tunggu ya teman-teman di Senin depan nih. Tiap minggu kita muncul ya Pak Ishak ya. Betul sekali Pak Thohirin. Aduh ini kita ini komitmennya ini 1 jam persis 60 menit ini. Tapi ini pertanyaan masih ada. Ini teman-teman para kerabat desa dan sahabat Bunda Winda, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini kita akan copy ya, kita akan teruskan kepada Pak Wayan. Nanti Pak Wayan akan membantu menjawabnya barangkali ya Pak, nanti Pak. Siap. Bisa ya Pak? Siap Pak. Baik. Oleh karena itu mungkin bisa saja nanti pada seri berikutnya Pak Wayan akan menjelaskan lebih detail. Ya, siap. Baik. Ya. Pak Wayan. Kita tunggu closing statement-nya dari Pak Wayan ini. Iya dong, kita beri kesempatan dulu sekarang kepada Pak Wayan, gitu. Baik, ya. Terima jadi, kasih. Sebelum ke Pak Wayan, jadi saya melihatnya begini nih dengan Pak Thohirin nih Pak Wayan. Kalau tadi bicara bahwa terkait dengan masyarakat desa
ikut juga melihat, ikut juga bertanggung jawab, ikut mengawasi terkait dengan pembangunan di desa. Tentu kan ini pemerintahan yang di desa yang menjalankan dana desa ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Nah oleh Betul. karena itu saya kira betul tadi bahwa masyarakat desa pun harus ikut berperan serta, ikut update terkait dengan info-info ya terkait dengan regulasi peraturan. Ini pentingnya tadi saya tangkap ada peraturan-peraturan yang harus ada Permen Q dan sebagainya gitu ya. Nah di samping juga kabupaten dan dinas pajak juga di daerah juga harus ini ya, harus juga turun ya sosialisasi nih Pak ya. Oke, silakan Pak untuk mengakhiri materi atau bahasan dari Pak Wayan, kami persilahkan. Ya, closing statement dari Pak Wayan, monggo Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Thohirin, Pak Isa, Bapak Ibu, kerabat desa, sahabat Bunda Winda yang saya hormati. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan, belajar pajak itu memang gimana ya, ngeri-ngeri sedap ya, karena peraturannya terus-terusan berubah ya. Tapi saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, udahlah fokus di dalam bekerja mengurusi anggaran desa dan pembangunan desa. Kalau Bapak Ibu ada keraguan terkait dengan perpajakan, silakan menghubungi silakan menghubungi AR ya masing-masing biar nanti Bapak Ibu nggak salah ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu semua punya konsultan pajak di kantor pajak, silakan hubungi ya. Daripada Bapak Ibu sulit-sulit belajar pajak gitu ya. Bagus sih, bagus ya. Untuk untuk pengetahuan kita, cuman ya itu tadi karena perkembangan ilmu pajak itu sangat luar biasa. Gratis atau bayar nih Pak Wayan? Gratis, ini penting kalau takutnya nanti begitu konsultasi ditagih enggak ya Pak Wayan? Enggak Pak. Bapak bisa telepon, Bapak bisa WA, Bapak bisa datengin dia karena dia dibayar, digaji untuk melayani Bapak Ibu semua. Biar Bapak Ibu tidak salah di dalam melakukan pelaksanaan kewajiban self assessment yang saya bilang tadi. Tugas dialah itu. Kira-kira seperti itu Pak Thohirin, Pak Isa, Bapak Ibu kerabat desa, sahabat Bunda Winda yang saya hormati. Saya siap kalau saya mampu untuk selalu mendampingi Bapak Ibu di dalam urusan perpajakan. Terima kasih Pak Thohirin, Pak Isa, silakan. Baik, Pak Ishak, kita terima kasih banget nih sama Pak Wayan ya Pak Ishak ya. Belum di-unmute Pak Ishak ya. Kepada Pak Wayan Sukada sebagai narasumber kita ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman semua cukup banyak tadi sempat 70 lebih. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Wayan Sukada ya atas paparannya pada kesempatan malam ini. Pak Ishak, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Baik, terima kasih Pak Thohirin. Sebelum kita berakhir, saya mohon izin kita untuk foto bersama dulu Pak. Tolong host gitu. Tolong Pak Hujan, ini mumpung masih ada 62. Ya, 62 masih cukup banyak. Capture screen. Ya, barangkali bisa kita buka. Tolong teman-teman dibuka videonya sebagai bukti ya. Yang lagi mungkin ya. Yang lagi mungkin dibuka. Oke. Silakan videonya dibuka. Iya. Halaman 1. Terima kasih. Ya, baik ya. Baik. Pak Thohirin, mungkin saya ingin memberi kesempatan kepada salah satu peserta, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Pak Wayan. Siapa yang akan mewakili? Silakan, ada dari teman-teman? Silakan. Dari desa mana? Baik. Kelihatannya ada sedikit kendala teknologi kali ini Pak Ishak ya. Baik. Ada Bu Putu Chandrawati. Ada? Ya Pak, siap. Karena silakan Ibu Putu. Ya, silakan Bu Putu. Pak. Bu Putu dari mana?
Desa mana? Dari Kuta Utara, Pak. Oh, iya, desa yang PAD-nya paling besar. Wah, mantap. Selamat nih buat itu ya. Namanya daerah Bandung itu udah luar biasa. Oh, lain kali kapan-kapan kita ajak bincang-bincang nih Pak Ishak nih, Bu Putu dan Iya. timnya ya dari Iya. Setuju. Mm. Silakan Bu Putu. Bu Putu, Iya, silakan. Pak. Silakan Bu Putu menyampaikan. Mohon maaf, Pak. Kami mengikuti di akhir-akhir sesi. Oh ya. baru Banyak hasil bergabung yang- rupanya Pak Ishak. Ya, nanti dia kontak sama Pak Wayan aja. Bu Baik, Putu nggak usah terima kasih khawatir, kalau Bu Putu. begitu. Ini bisa dilihat di YouTube DPP API gitu ya Pak Ishak ya. Jadi Siap-siap, jangan Pak. lupa ya, like, subscribe sama komen ya Pak Ishak ya. Biar Yes. kita makin rajin ya mendatangi teman-teman ya, kerabat desa, sahabat Bunda Winda ya Pak Ishak ya. Baik. Terima Halo. kasih sekali lagi Terima Pak Wayan. Terima kasih untuk seluruh kerabat desa yang hadir pada malam ini. Kita jumpa kembali di dalam program Bunda Winda. Berkarya untuk desa, Widya Iswara, cinta desa. Cinta desa. Selamat malam. Wassalamualaikum.